Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali mengikuti pengajian rutin Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Jamaah yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, malam hari ini kita akan memasuki pembahasan nama yang lain, berbeda dengan nama yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Yang akan kita pelajari hari ini adalah nama Allah Al-Barru. Kenapa? Al-Barru. Jadi kalau panjenengan pengen punya anak, bisa menamai anaknya dengan apa? Abdul Bar. Kenapa? Abdul Bar. Belum banyak dipakai. Ya, kalau Abdullah sudah banyak, Abdurrahman sudah banyak, Abdurrahim sudah banyak. Yang jarang dipakai adalah Al-Bar, Abdul Bar. Nama ini Al-Barru itu disebutkan hanya sekali di dalam Al-Qur'an. Disebutkan hanya sekali di dalam Al-Qur'an, sebagaimana yang akan kita dengarkan dari apa yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Al-Jalil hafizahullah taala. Fadhal iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Aziz bin An-Nasir Al-Jalil hafizahullah taala, Al-Barru jalla jalaluhu. قال الله تعالى إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. Nah, nama ini disebutkan hanya sekali dalam Al-Quran, yaitu dalam surat At-Tur ayat 28. Surat apa? At-Tur ayat 28. Apa bunyinya? Inna kunna min qablu nad'uhu. Sesungguhnya kami dahulu ketika di dunia rutin berdoa kepada Allah, rutin beribadah kepada Allah. Innahu, sesungguhnya Allah, huwa, dia adalah Al-Barru, Ar-Rahimu. Berapa nama disebutkan? 2. Jadi ayat ini menyebutkan nama Allah Al-Barru digandeng dengan nama Allah Ar-Rahim. Ayat ini lagi cerita tentang siapa? Jadi kalau misalnya ini kan At-Tur ayat 28 ya. Kalau misalnya kita telusuri di ayat-ayat yang sebelumnya, ya, mulai dari ayat 21, ya, mulai dari ayat 21 dan juga ayat sebelumnya, kemudian sampai ayat 28. Ini lagi bercerita tentang para penghuni surga. Lagi bercerita tentang para penghuni surga yang sedang menikmati berbagai macam kenikmatan di dalamnya. mulai dari minumannya, mulai dari makanannya,
mulai dari bidadarinya sampai ketemu dengan keluarga mereka yang sama-sama beriman. Contoh misalnya di sini di ayat yang ke-21, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai'. Misalnya di ayat 21 ini bercerita bahwa penghuni surga ini akan ketemu dengan anak cucu mereka. Inilah reuni yang terindah. Jadi jenengan sekarang yang kangen sama ayah jenengan, sama ibu jenengan yang sudah meninggal, sama mbah jenengan yang sudah meninggal, itu ada kesempatan untuk bertemu dalam suasana yang lebih istimewa dibandingkan reuni keluarga di dunia. Ya ayat ini tadi. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman. Kemudian anak keturunannya juga beriman. Maka anak keturunan dari orang ini akan kami sertakan dengan dia di surga. Syaratnya sama-sama apa? Beriman. Walaupun Bapak Ibu yang kami hormati, walaupun level keimanan anak keturunannya ini tidak setinggi ayah mereka, tidak setinggi ibu mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya akan menjadikan level anak keturunan orang tersebut di surga satu level dengan ayahnya. Sebagai bentuk karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membahagiakan mereka semua. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Dan karunia yang diberikan kepada anak keturunan itu sehingga levelnya sama dengan level surga dari orang tuanya itu, sama sekali tidak mengurangi jatah pahala yang dimiliki oleh ayah dan ibu mereka. Jadi bukan karena dikurangi satu levelnya, bukan karena ayahnya diturunkan, enggak, tapi anak keturunannya ini yang dinaikkan sama Allah dari jatah yang seharusnya dia dapatkan dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka betul-betul bahagia, sudah makannya enak, minumnya enak, punya bidadari, ketemu sama keluarga pula yang sama-sama beriman. Nah, setelah cerita berbagai macam kenikmatan itu, mereka bertanya satu sama lainnya. Inilah obrolan penghuni apa? Surga. Saya pernah menyampaikan kajian tentang obrolan orang-orang di akhirat. Jadi ada obrolan penghuni surga dengan penghuni surga, ada obrolan penghuni neraka dengan penghuni neraka, ada obrolan penghuni surga dengan penghuni neraka. Kalau yang akan kita baca sekarang ini obrolan antara siapa dengan siapa? Penghuni surga dengan penghuni surga. Mereka saling ngobrol. Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhi yatasaalun. Ayat 25. Mereka, para penghuni surga, saling berhadap-hadapan, saling bertemu, kemudian saling bertanya di antara mereka. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Dulu kami ketika di dunia, mereka saling cerita, kami ini diliputi dengan perasaan takut. Perasaan takut kepada Allah itulah yang mendorong kami untuk tekun beribadah. Perasaan takut kepada Allah itulah yang mendorong kami untuk berupaya meninggalkan maksiat semaksimal mungkin. Famannallahu alaina wa waqana 'adzabas samum. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk mengaruniakan kepada kita hidayah, mengaruniakan kepada kita untuk masuk surga, dan kita dilindungi dari siksaan neraka. Terus dahulu yang kalian kerjakan ketika di dunia apa? Ayat yang kita baca, ayat 28. Inna kunna min qablu nad'uh. Dulu ketika kami di dunia itu rutin untuk berdoa kepada Allah. Doa minta apa?
Doa minta apa? Minta surga. Minta dilindungi dari neraka. Minta kenikmatan-kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nad'uuhu, berdoa dan beribadah. Para ulama menafsirkan doa di sini bukan hanya doa minta, tapi juga termasuk ibadah. Kami dulu ketika di dunia rutin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya Allah itu al-barru dan ar-rahim. Dengan kebaikannya, dengan kasih sayangnya, kita bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah dan dihindarkan dari siksaan neraka. Apa makna dari al-barru? Kita akan baca. Al-makna fi haqqillahi azza wa jalla wasfuhu al-barru wa atharu hadzal wasfi jami'un ni'ami adh-dhahirati wal batinati. فلا يستغني مخلوق عن إحسانه وبره طرفة عين وبره طرفة عين فالبر وصفه سبحانه فالبر وصفه سبحانه فهو البر المحسن وهو بر في فعله محسن ومول الجميل دائم الإحسان. Nah, apa maknanya? Al-barru itu biasa diterjemahkan dengan yang maha baik. Apa al-barru? Yang maha baik. Kalau al-birru artinya kebaikan. Kalau al-barru yang maha baik. Wa wasfuhu al-barr wa atharu hadzal wasfi jami'un ni'ami adh-dhahirati wal batinah. Dari mana kita bisa merasakan kebaikan Allah? Dari seluruh nikmat yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang lahir maupun yang batin. Jadi apapun nikmat yang kita rasakan, yang bisa kita lihat ataupun yang tidak bisa kita lihat, itu semuanya adalah bentuk kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang bisa kita lihat, contohnya apa? Nikmat yang bisa jenengan lihat, contohnya apa? Saya mikir nikmat apa kira? Jenengan sekarang ngelihat apa? Apa bingung enggane? Ki bingung saking orang nanane apa saking akeh? Saking banyaknya. Jenengan pulang atau sekarang jenengan keluar, di luar ada kendaraan, entah itu kendaraan motor atau mobil atau sepeda, nikmat atau bukan? Nikmat. Itu kebaikan dari Allah. Sampai ke rumah, lihat rumah masih berdiri tegak, nikmat atau tidak? Nikmat. Karena ada orang yang keluar rumah, pulang sampai rumah, rumahnya sudah apa? Hancur. Ada? Tong pundi? Di mana? Di Palestina. Di Palestina. Di Yaman. Di beberapa negara-negara yang masih diliputi dengan konflik. Mereka pulang-pulang rumahnya sudah rata dengan tanah. Ada yang ngebom, ada yang ngerudal. Panjenengan insya Allah nanti pulang rumahnya masih utuh. Nikmat atau bukan? Nikmat. Assalamualaikum. Bukain rumah, ngelihat siapa? Istri. Ya sing wis duwe bojo, sing si bujangannya. Nikmat atau bukan? Nikmat. Nanti panjenengan masuk rumah langsung kemana? Langsung kemana? Meja makan toh? Ya, urung pada nyorembok. Meja makan dibuka, tudung sajine ada apa? Makanan. Nikmat atau bukan? Itu nikmat yang kelihatan. Nikmat yang tidak kelihatan apa? Lebih banyak lagi. Isi perut kita itu loh. Pernah kita lihat? Enggak pernah.
ada jantung, ada apa lagi? Paru-paru, ada liver, ada limpa, ada hati, dan macam-macam semuanya. Ada usus, usus besar, usus kecil. Apalagi Ustaz yang enggak kita bisa lihat? Akal. Dikasih sama Allah kita akal. Dan masih banyak kenikmatan-kenikmatan lainnya yang ada di muka bumi ini, adh-dhahirati wal batinah, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Semuanya adalah bukti bahwa Allah itu maha baik. Fala yastaghni makhluqun an ihsanihi wa birrihi tarfat ain. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa lepas dari kebaikan Allah walaupun hanya sekejap mata. Bukan semenit, Bu, Pak. Bukan sejam. Sekejap mata pun, sekejap mata niku pinten detik? Setengah detik. Setengah detik ini kita nggak bisa lepas dari kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap detik kita membutuhkan kebaikan Allah. Apa? Nopo? Nafas. Setiap detik kita membutuhkan untuk bisa bernafas. Kita membutuhkan oksigen yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara cuma-cuma. Setiap detik kita pengen mata kita bisa melihat. Setiap detik kita pengen telinga kita bisa mendengar. Ketika datang pandemi, kita bisa merasakan betapa nikmatnya tidak ada pandemi. Betul? Coba bayangkan kita libur pengajian sampai berapa lama? Hampir 2 tahun. Dan banyak di antara kita seumur-umur baru mengalami pandemi, betul? Ada yang pernah mengalami pandemi 2 kali? Kita baru bisa merasakan, oh subhanallah, selama ini kita ini diberi kenikmatan yang luar biasa oleh Allah. Ngaji bebas tanpa jarak. Enggak perlu pakai masker, enggak perlu jaga jarak, enggak perlu pakai hand sanitizer, enggak perlu ini, enggak perlu vaksin, enggak perlu itu. Begitu datang pandemi kita diingatkan sama Allah, ini loh, kalau sampai datang pandemi, nikmat yang kalian akan bisa rasakan itu adalah A, B, C, D, E. Gak mungkin kita sekejap mata pun lepas dari nikmat Allah, itu tidak mungkin. Kemudian kata beliau, fal birru wasfuhu subhanah. Kalau al-birru itulah sifat Allah. Fahuwal barru, adapun namanya itu al-barru. Ya, jadi kalau al-barru itu nama, kalau al-birru itu apa? Sifat. Fahuwa barrun fi fi'lihi muhsinun. Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha baik dalam perbuatannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berbuat baik kepada kita semuanya. Muli al-jamil, senantiasa memberikan yang terindah untuk kita. Daimul ihsan, terus menerus memberikan kebaikan kepada kita. Nah, setelah menjelaskan tentang makna al-barru, kemudian penulis akan membawakan contoh-contoh kebaikan Allah kepada kita. Supaya kita semakin terbuka mata kita, menyadari betapa baiknya Allah kepada kita. Iqra. Min athar ismihi subhanahu al-barr. إن كثيرا مما ذكر من آثار أسمائه سبحانه الرحيم الرؤوف اللطيف يمكن أن يقال هنا في آثار اسمه البر ومن ذلك أولا الله تبارك وتعالى بر رحيم بعباده عطوف عليهم محسن إليهم مصلح لأحوالهم في الدنيا والدين وهذا
وهذا يثمر في قلب المؤمن محبته لربه وحياءه منه وإجلاله له. أما في الدنيا فما أعطاهم وقسم لهم من الصحة والقوة والمال والجاه والأولاد والأنصار. Nah, apa contoh kebaikan Allah? Yang pertama, di sini dituliskan Allah selalu memberikan yang terbaik dalam urusan dunia dan agama. Di sini beliau mengatakan muslihun li ahwalihim fid dunya wad din. Allah itu selalu memberikan yang terbaik kepada kita dalam urusan dunia maupun urusan agama. Contoh misalnya, dalam urusan dunia, fama a'tahum wa qasama lahum minas sihhati wal quwwati wal mali wal jahi wal auladi wal ansar. Di dunia, dalam urusan dunia, kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Ya. Tadi yang sudah saya kasih contoh. Betapa nikmatnya hidup tidak ada apa? Tidak ada pandemi. Itu contoh kesehatan. Pandeminya 2 tahun, enggak ada pandeminya berapa tahun? Di sini yang paling sepuh usianya berapa ini? Yang 70 ada di sini usianya? Pinten? 70. Nah, berarti panjenengan sudah menikmati masa tidak ada pandemi 68 tahun. Menikmati pandeminya berapa tahun? 2 tahun. Berarti akeh sehate nopo akeh mboten sehate? Akeh sehate. Jadi jangan cuma ngelihat sakitnya saja, ngelihat sehatnya. Panjenengan yang punya gula. Ada yang punya gula di sini? Ada yang punya gula? Gula Jawa, maksudnya penyakit gula, wonten? Ada, ya. Kalau sudah punya gula itu kan udah dibatasi ini, batasi itu. Yang biasanya ngeteh, ngopi, gulanya 3 sendok, ya. Terus sekarang harus non gula atau pakai gula diabetes, ya. Jangan ngelihat ketika kita kena gula. Coba ngelihat sebelum kita kena gula. Kena gulanya usia 60 tahun. Berarti selama ini sudah menikmati gula berapa tahun? 60 tahun. Wis pirang kilo kowe njejal gulane? Sekintal. Ya. Saya punya bude ya. Saya punya bude usianya sekitar 80 ya. Sekitar 80 tahun. Itu sampai sekarang itu ngopi, itu gulanya masih 3 sendok. Dan beliau tidak punya penyakit gula. Bayangkan, 80 tahun gak punya penyakit gula. Dan salah satu rahasianya, ya, dan beliau masih ke pasar. Masih sehat, masih ke pasar. Ya, masih masak di pawon, pakai pawon. Salah satu rahasianya, ini intermezzo ya. Beliau itu gak pernah makan makanan instan. Gak pernah makan makanan instan. Mie itu gak pernah. Bakso aja gak pernah. Gak suka bakso. Kalau kita kan dididik apa? Bakso, sosis, apa maning? Apa? Ya, gak suka masak pakai micin-micin itu. Beda sama generasi micin hari ini. Ya, enggak suka. Makanya sehat, masya Allah, tabarakallah. Ya pernah suatu saat datang ke sini ya, sama anak-anak cucu-cucunya, perjalanan dari Jawa Timur ke sini kan lumayan, pakai bus non AC lagi. Ya, pakai bus non AC, nyewa bus karena satu rombongan ya, satu keluarga non AC. Kan bisa bayangkan dari Jawa Timur ke sini kan, capeknya bagaimana. Begitu sampai sini pada bergelimpangan, pada kecapean, pada tepar semua. Beliaunya segar bugar. Padahal yang pada tepar itu usianya jauh di bawahnya, anak cucunya. Beliaunya masih sehat walafiat, jalan-jalan ke sana kemari, keliling pondok gitu ngelihat perkembangan yang ada di sini.
Itu salah satu bentuk kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kesehatan. Wal quwwati, dan kekuatan. Kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan bertahun-tahun. Jadi kalau ada di antara panjenengan yang sudah mulai buyuten, ya, tahu buyuten? Ya, kalau ngangkat sesuatu napa? Gemeter kayak gini. Ketahuilah bahwa jenengan mengalami itu baru sekarang. Jenengan sudah menikmati bisa ngangkat barbel, ya, bisa ngangkat galon, bisa ngangkat apa lagi? Ya, bisa ngangkat meja, bisa ngangkat lemari. Itu sudah bertahun-tahun. Itu sudah dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Wal quwwati, wal mali, dan harta. Ya. Jangan katakan, oh kata siapa Ustaz harta, saya miskin terus. Iya, tapi kan kita dikasih sama Allah harta. Buktinya apa? Buktinya sampai sekarang masih hidup. Kita bisa makan, itu dari mana? Harta. Kita bisa minum, itu dari mana? Harta yang Allah berikan kepada kita. Ya, tapi kan sampai sekarang saya belum punya rumah. Tapi kan Anda tinggal di sebuah rumah. Walaupun itu rumah mertua indah. Ya. Tapi kan Anda punya tempat untuk bernaung. Di saat ada orang yang bernaungnya di bawah kolong jembatan atau kolong jalan tol. Ya. Harta, al-mal, wal jahi, dan kedudukan. Ada sebagian orang Masya Allah dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala kedudukan, dihormati oleh masyarakatnya. Wal auladi, dan juga anak keturunan. Ya. Ada yang dikasih 1, ada yang kasih 2, ada yang kasih 5, ada yang dikasih 7. Masya Allah, tabarakallah. Ada yang produktif setahun siji, marana sing kembar, setahun kembar. Masya Allah, tabarakallah. Al-aulad wal ansar, dan orang-orang yang mau membantu kita. Orang-orang yang mau membela kita. Ini adalah contoh karunia Allah dalam urusan dunia. Nah, kalau dalam urusan dunia ini Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada semua manusia yang beriman maupun yang tidak beriman. Kalau karunia dunia, ya, karunia yang bersifatnya duniawi, harta, kesehatan, rezeki, makanan, minuman, tempat tinggal, kendaraan, itu Allah berikan kepada siapapun beriman ataupun tidak beriman. Terus apa karunia spesial yang Allah berikan hanya untuk orang yang beriman? Ini akan kita baca sekarang. Wa amma fid dini fama manna bihi 'alal mu'minina min at-tawfiq lil imani wat ta'ati ثم إعطاؤهم الثواب الجزيل على ذلك في الدنيا والآخرة وهو الذي وفق وأعان أولا وأثاب وأعطى آخرا. Masya Allah. Adapun karunia yang spesial untuk orang yang beriman adalah hidayah. Apa? Hidayah dan pahala atas hidayah itu. Allah itu baik banget kepada kita. Yang membuka hati kita mau beribadah siapa? Allah. Yang ngasih pahala siapa? Allah. Berarti kan semuanya dengan kebaikan Allah di awal dan di akhir. Siapa yang menggerakkan hati jenengan, kaki jenengan datang ke sini? Allah. Yang ngasih pahala siapa? Allah. Berarti di awal Allah itu baik kepada kita. Di akhir Allah juga baik kepada kita. Dan ingat Bapak Ibu yang kami hormati. Karunia yang sifatnya agama ini, hidayah ini, tidak diberikan kepada sembarang orang. Hanya orang-orang pilihan yang diberi oleh Allah karunia ini. Berbeda dengan karunia yang pertama tadi. Innallaha yu'ti minad dunya man yuhib wa man la yuhib wa la yu'til imana illa man yuhib. Kalau masalah dunia, Allah akan berikan kepada siapapun yang dia cintai atau yang tidak dia cintai.
Orang yang beriman atau orang yang tidak beriman, orang Islam atau orang kafir, semua kalau urusan dunia dikasih sama Allah. Tapi urusan iman, urusan hidayah, itu hanya orang-orang yang dicintai oleh Allah yang diberi. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan tersebut. Jadi duduknya jenengan di sini, itu karunia yang tidak ternilai harganya. Digugahnya hati kita untuk mau datang pengajian, itu karunia dari Allah. Dan itu gak sembarang orang dikasih sama Allah. Ada gak yang fisiknya lebih sehat dibandingkan kita? Banyak. Yang otaknya lebih cerdas dibandingkan kita? Banyak. Yang kendaraannya lebih keren dibandingkan kita? Banyak. Kenapa kita yang dipilih? Sing motore kur apa? Otok-otok. Yang EQ-nya pas-pasan. Yang fisiknya biasa-biasa aja. Kenapa kita yang dipilih? Untuk tergerak hati kita menghadiri pengajian. Untuk mondok. Kenapa kita yang dipilih? Itu karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita baru ngomongin ngaji loh. Belum kita ngomongin sholat. Siapa yang menggerakkan hati kita mau sholat? Di saat orang-orang pada terlelap tidur, kita mau berangkat ke masjid, siapa? Siapa yang menggerakkan kita mau puasa? Di saat orang-orang pada enggak puasa. Siapa yang menggerakkan hati kita mau membaca Al-Quran di saat orang sibuk main HP? Siapa? Siapa yang menggerakkan hati kita mau mendidik anak dan istri kita, peduli dengan pendidikan mereka di saat banyak ayah dan ibu yang tidak peduli dengan pendidikan agama anaknya? Siapa kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini adalah karunia yang bersifatnya agama. Dan ini adalah salah satu bukti kebaikan Allah yang terkandung dalam namanya Al-Barr. Allah Subhanahu wa ta'ala maha baik, memberikan yang terbaik dalam urusan dunia dan urusan agama. Baik, kita pindah contoh yang kedua. Thaniyan min birrihi subhanahu bi'ibadihi imhaluhu lil musii minhum wa i'ta'uhu al-fursata ba'da al-fursati lit-taubati ma'a qudratihi 'ala al-mu'ajalati bil-'uqubah. Yang kedua, di antara contoh kebaikan Allah kepada kita, Allah selalu memberi kesempatan bagi pendosa. Allah selalu memberi kesempatan bagi para pendosa. Untuk apa? Untuk bertaubat. Jadi ternyata kebaikan Allah itu bukan hanya diberikan kepada orang-orang yang taat dan patuh. Kebaikan Allah itu bukan hanya diberikan kepada orang-orang yang rajin beribadah. Kebaikan Allah itu bukan hanya diberikan kepada orang-orang yang tekun sholat, tapi juga diberikan kepada orang-orang yang bergelimang dengan maksiat. Apa kebaikan tersebut? Min birrihi subhanah. Di antara kebaikan Allah subhanah bi'ibadihi kepada para hambanya, imhaluhu lil musii minhum. Ditundanya hukuman Allah kepada para pendosa. Coba Bapak Ibu, para pendengar, para pemirsa, seandainya setiap kita melakukan satu dosa, kemudian ditumbuhkan satu bisul wudun, satu dosa, satu wudun, apakah masih tersisa tempat di kulit kita? Hah? Malah sudah numpuk-numpuk. Gak cukup kulit kita untuk tumbuhnya bisul tersebut. Saya tanya, Allah mampu gak bikin gitu? Mampu. Allah mampu gak setiap orang yang selingkuh disambar petir? Kira lagi orang tua ngakakan loh. Begitu selingkuh, metu sekang hotel, jeder. Mampu enggak? Mampu.
Jangankan mengirimkan petir, membalikkan bumi saja bisa kok. Apalagi cuma mengirimkan apa? Petir. Mampu. Tapi Allah tunda. Hukuman itu Allah tunda. Ada maksudnya? Ada maksudnya? Ada. Dan maksudnya itu bukan supaya mengulang kembali orang kewenangan. Ngesuk balik ini bukan. Tapi beliau sebutkan di sini wa i'tahul fursah ba'dal fursah litaubah. Allah beri kesempatan, kemudian kesempatan berikutnya supaya bertaubat. Ma'a qudratihi 'alal mu'ajalati bil 'uqubah. Padahal Allah itu mampu untuk segera memberikan hukuman. Seperti yang saya tadi katakan. Selingkuh langsung jeder disambar petir. Bisa. Mampu Allah. Punya HP. Ya. Begitu digunakan untuk maksiat langsung jeblok HP ini. Bisa? Bisa. Jadi aku dolanan game nganti sewengi orang jeblok, pengen jeblok. Diberi kesempatan malah nantang. Ya. Bisa Allah. Tapi Allah kasih kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri. Ya. Itulah kebaikan Allah kepada para pendosa. Allah kasih kita kesempatan untuk lebih baik dibandingkan hari kemarin. Oke lah, hari kemarin khilaf. Diingatkan, hari ini akan lebih baik. Terulang lagi, perbaiki lagi. Terulang lagi, perbaiki lagi. Allah tidak akan pernah bosan untuk menunggu taubat hambanya. Innallaha yatubu limusi'ah. Apa? Innallaha yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musi'ul lail wa yabsutu yadahu bil laili liyatuba musi'un nahar. Setiap siang Allah itu menunggu orang-orang yang berbuat maksiat di malam hari untuk tobat. Setiap malam Allah itu menunggu orang-orang yang berbuat maksiat di siang hari untuk bertobat. 24 jam ditunggu sama Allah Subhanahu wa taala. Yang punya jaket, yang punya apa? Helm, ya. Mbok pengen ngambil dulu, ini gerimis enggak apa-apa. Ya, jadi mbok malah jadi kepikiran kok malah ora fokus. Ya, enggak apa-apa, silakan kalau yang pengen menyelamatkan apanya? Jaketnya atau menyelamatkan helmnya supaya enggak basah, enggak apa-apa, silakan. Sampai mana tadi? Jaket, bukan. Sampai mana tadi? Allah menunggu. 24 jam Allah tunggu. Kalau kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari, Allah siap untuk menerima. Kalau kita enggak sempat siang hari, tobatnya sore hari, Allah terima? Allah terima. Enggak sempat sore hari, sempatnya malam hari, Allah terima? Allah terima. Sempatnya jam 2 malam, Allah terima? Allah terima. Coba bandingkan dengan manusia. Dengan manusia yang kita sakiti. Seandainya orang yang kita sakiti itu, kita datang minta maaf kepada dia jam 1 malam. Kepriwe kira-kira? Dimaafkan? Malah tambah apa? Tambah jengkel. Justru kalau kita datang di malam hari, di sepertiga malam terakhir, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hal min taibin fa'atubulah, wa hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Ayo, siapa hambaku yang pengen bertaubat, aku terima. Siapa yang pengen beristighfar, aku akan ampuni. Allahu Akbar. Inilah contoh yang kedua dari kebaikan Allah. Memberi kesempatan kepada siapa?
para pendosa untuk memperbaiki diri. Baik, sekarang contoh yang ketiga. Silakan. ثالثا الله تبارك وتعالى بار بأوليائه صادق فيما وعدهم به من الأجر والثواب والنصر. Kalau yang kedua tadi kita berbicara tentang kebaikan Allah kepada para pendosa, sekarang kita berbicara di poin yang ketiga ini kebaikan Allah untuk para orang yang bertakwa. Apa kebaikan Allah? Allah pasti menepati janjinya bagi orang-orang yang bertakwa. Allah pasti menepati janjinya bagi orang-orang yang bertakwa. Jangan pernah berpikir bahwa pengorbanan kita selama ini ngaji walaupun kegerimisan kehujanan, mondok walaupun teman-temannya pada bebas megang HP di luar sana, kemudian capeknya kita untuk mendidik anak kita, lalu keteguhan kita dalam berpegang dengan prinsip walaupun diomongi oleh tetangga kanan dan kiri kita. Jangan pernah berpikir bahwa pengorbanan kita itu akan sia-sia. Tidak. Allah tabaraka wa ta'ala barun bi auliyaihi. Allah subhanahu wa ta'ala itu maha baik kepada para walinya. Siapa para walinya? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Itulah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu maha baik kepada orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Shadiqun fima wa'adahum bih. Dan Allah itu betul-betul jujur dalam janji yang sudah Allah janjikan kepada mereka. Minal ajri wath thawabi wan nasri. Apa janji Allah buat orang yang beriman? Pahala, ganjaran, pertolongan. Sehingga di antara obrolan yang terjadi, kalau tadi kan kita cerita tentang obrolan siapa? Penghuni surga dengan penghuni surga. Sekarang kita sebutkan sedikit obrolan penghuni surga dengan penghuni neraka. Dalam surat Al-A'raf ayat 44. Surat apa? Al-A'raf ayat 44. Wa nada ashabul jannati ashaban nar. Penghuni surga memanggil penghuni neraka. Apa kata penghuni surga? Qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa. Kami, kata penghuni surga, sudah mendapatkan janji Allah ditepati. Apa janji Allah? Apa janji Allah? Memasukkan mereka ke surga. Capeknya mereka hilang semuanya. Wa yu'ta bi ab'asi ahli al-jannah fi dunya. Wa yusbaghu fil jannati sabghatan. Calon penghuni surga yang dulunya ketika di dunianya hidupnya susah, sulit. Paling sulit hidupnya. Mungkin dia sakit-sakitan, mungkin dia miskin, mungkin dia dihina, dicaci, disiksa. Sekian banyak kesulitan yang dialami di dunia. Kemudian sama Allah subhanahu wa ta'ala disuruh nyicipi surga sekejap. Dicelupkan ke surga. Tul, diangkat lagi. Kau nyicipi sedel apa ya? Terus ditanya, hal wajadta bu'san qat? Gimana? Masih ingat enggak susahnya kamu dulu ketika di dunia? Apa kata dia? Wallahi ma ra'aitu bu'san qat. Demi Allah wahai Rabbi, aku enggak pernah merasa susah sedikit pun. Lupa semuanya dengan kenikmatan yang ada di surga. Padahal cuma berapa? Sebentar. Padahal ini orang bukan susah, tapi orang yang super susah. Orang yang paling susah di dunia, tapi beriman. Itu susah orang sholat. Wis kere orang sholat mending. Bukan.
Dia kere, sakit-sakitan, dihina, tapi tekun beribadah. Sebaliknya, wa yu'ta bi an'ami ahlin an-nar. Didatangkan calon penghuni neraka yang hidupnya dulunya paling enak di dunia. Apapun bisa dia dapatkan, sugih, ganteng, ayu, apa maning? Apa? Konglomerat, awaknya apa? Kekar, gede, sing lanang maksudnya. Seluruh kenikmatan bisa dia rasakan. Fayusbagu fil nari sabghah. Kemudian sama Allah disuruh nyicipin neraka sekejap. Dicemplungakan sedalah, diangkat maning. Kemudian ditanya, hal ra'aita na'iman qat? Gimana? Masih ingat enggak kenikmatan-kenikmatan yang dulu kamu rasakan di dunia? Wallahi ma ra'aitu na'iman qat. Wahai Rabbi, demi Allah, saya tidak pernah merasakan kenikmatan. Tidak pernah merasakan kenikmatan. Orang rasanya. Begitu ketemu dengan apa? Siksaan neraka cuma sekejap. Padahal dia akan disiksa dengan siksaan bukan sekejap. Sehingga salah satu bentuk kebaikan Allah, Allah akan menepati janjinya. Bapak Ibu, para pendengar, para pemirsa, tidak lama kita beramal. Tidak lama kita beramal. Tidak lama kita berjibaku melawan nafsu kita. Tidak lama kita berjuang untuk mempertahankan prinsip kebenaran. Walaupun terasa panas di tangan, tidak lama. Cuma sampai mati saja. Cuma sampai mati. Berarti nek mati nek pergi, rampung sudah. Selesai sudah. Nek 20 tahun maning kepriye Ustaz? Ya enggak lama. Dibandingkan akhirat. Akhirat berapa tahun? 1000 tahun? 1.000.000 tahun? 1.000.000.000 tahun? 1.000.000.000 tahun? 20 tahun dibandingkan 1.000.000.000 tahun. Tidak ada apa-apanya. Perjuangan kita tidak lama. Pengorbanan kita tidak lama. Kesulitan kita tidak lama. Ketika kita berhasil melewati hal-hal yang diperintahkan oleh agama untuk kita kerjakan di dunia ini, maka Allah akan menepati janjinya. Dan Allah tidak mungkin ingkar janji. Sampai di sini pengajian kita hari ini. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan untuk membahas buah manis beriman atau mengimani nama Allah Al-Barru. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.